Jika di sini ada terjadi konslet, makanya dia terbakar satu sama lain, itu akan beresiko besar pada ecu. Bisa terjadi ecunya jeblok ataupun ecunya meledak ya, rusak ya. Karena si ecu itu harganya mahal, kita pastikan dalam penanganan benar-benar diprioritaskan. Oke deh, selamat pagi. Terima kasih atas komentar dari Bang Ardiansyah ya, yang tanya untuk seputar penyambungan kabel spool di NMAX series yang soket terbakar ya. Dan ini ada di NMAX New. Ini ada penyambungan aku yang setelah video yang tak upload yang dulu ya. Ini udah bertahun-tahun ini motor ini. Jadi begini, untuk kelanjutan dari banyak teman-teman yang tanya ya seputar spool yang disambung itu. Yang pertama itu yang tak sambung dulu ya, itu kan saya sambung pakai solder dan juga pakai kabel baru dan juga ada selang bakar. Nah, kalau yang kedua ini saya enggak pakai selang bakar karena kemarin aku pas nyari enggak dapat, akhirnya tak bungkus pakai isolasi biasa. Nah, ini lihat deh, tak zoom lagi ya, itu kondisinya seperti ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah 2 tahun lebih ini ya, itu tidak ada kendala sama sekali, normal. Jadi untuk teman-teman yang untuk penyambungan ya, tak saranin yang pertama pakai cara yang ada di videoku yang dulu ya, dibersihkan dulu, dipotong, lalu serabut kabel itu dibersihkan, diamplas ataupun dikerok pakai cutter ya, lalu disolder. Harus soldernya yang pertama itu harus solderan yang pertama itu harus benar-benar bersih. Untuk serabutnya ya, serabutnya harus benar-benar bersih. Yang kedua, solderannya itu harus benar-benar matang. Perlu diingat, ini poin yang sangat penting ya. Sudah dibersihkan, lalu solderan, dia itu waktu disolder ya kan, waktu disolder gitu ya, si T0 itu harus benar-benar banyak ya, harus benar-benar bisa leleh, jangan sekedar ujung-ujung saja ya, harus sampai meresap ke dalam serabut kabel tersebut. Jadi solder nempel terus di kabel, lalu yang T0 dikasih makan terus sampai T0-nya benar-benar masuk ke dalam kabel tersebut. Dan setelah itu kalau ada selang bakar ya dibungkus pakai selang bakar. Kalau enggak ada selang bakar di tempat teman-teman, bisa juga dibungkus pakai solasi hitam, solasi yang hitam yang sering dipakai teman-teman bengkel ya, solasi hitam, ataupun dikasih selang dulu, selang pelindung ya, selang biasa kayak selang bensin gitu ya. Jadi setelah disolasi gini ataupun dikasih selang dulu, lalu dibungkus solasi gini, nggak apa-apa. Itu karena apa? Karena menjaga terjadinya konsleting antar kabel. Jadi begini dah, ini tak kasih pengaman lagi. Kali ini aku pakai tali tis. Nah, stok selang saya habis. Ini ya, yang tadi pembersihan serabut, kedua solderan benar-benar harus matang dan banyak sampai meresap ke dalam.
ya kan. Yang ketiga, bungkusnya ini harus benar-benar kuat, jangan sampai terjadi konslet antar kabel. Kalau emang urgent tidak ada selang, bisa pakai cara ini kan pakai ini kan, saya pakai ini cukup solasi kan. Nah, ini solasi ini udah lama banget ya, untuk menjaga biar tidak mudah lepas karena ada kotoran dan usia kan. Dan ini aku tak kasih tali tis. Tali tis gini kan, ditaruh tengah ini tidak apa-apa, ditaruh samping-samping juga tidak apa-apa. Ini tak taruh tengah gini ya. Yang pertama, fungsi dari selang tis ini yaitu menjaga biar solasi ini tidak mudah terkelupas ya. Yang kedua, biar tidak menyentuh kabel yang ada di sebelahnya ya, satu sama lain ini tidak berdekatan gini. Kalau teman-teman pada saat solasi ya, kalau disambung seperti ini, maksudnya disolasi dari satu seperti ini, itu tidak boleh ya, dilarang karena apa? Karena ini kan kabelnya panas, kalau motor nyala itu dia itu panas. Dan untuk sambungan ini, meskipun sudah dikasih solasi gini ya, itu rawan terjadinya terbakar. Jadi untuk yang dari sini ya, kan langsung masuk ke ecu, itu jika di sini ada terjadi konslet, makanya dia terbakar satu sama lain, itu akan beresiko besar pada ecu. Bisa terjadi ecunya jeblok ataupun ecunya meledak ya, rusak ya. Karena si ecu itu harganya mahal, kita pastikan dalam penanganan benar-benar diprioritaskan. Nah, seperti ini. Intinya kabel ini sifatnya panas, jangan sampai satu sama lain dijadikan satu ya. Jadi untuk kabel ini dipisah seperti ini, meskipun tidak dibungkus lagi itu tidak apa-apa. Yang terpenting untuk solasinya ini udah kuat, sudah dikasih tali tis seperti ini, itu pasti sudah aman. Untuk solasi tidak terkelupas ya, dan tidak menyentuh satu sama lain. Jadi seperti itu. Dan juga kalau penyambungan dari awal ya, yang dari tadi pertanyaan Bang Ardiansyah, untuk penyambungan kabel misalkan ini ke sini terbalik gitu ya, kalau terbalik itu emang ada dampaknya. Biasanya yang terjadi itu susah di starter. Maka dari itu, dari awal saya video tak saranin dipotong satu dulu, sambung satu dulu biar tidak lupa, namanya juga manusia ya kan, biar tidak tertukar untuk penyambungan. Kalau penyambungan tertukar ya, yang pernah terjadi itu motornya sulit di starter, seperti itu sih. Kalau sampai si ecu terbakar, itu yang pernah terjadi, yang saya temuin, karena penyambungan yang asal-asalan tadi, yang kabel 3 dijadikan satu. Mungkin yang mikirnya si mekanik tersebut biar rapi ya, bener sih emang rapi, tapi kan akhirnya berdampak seperti itu, satu sama lain saling terbakar dan akhirnya si ecunya kobong. Semacam itu. Jadi untuk teman-teman, untuk penanganan ini kita ulang kembali, untuk solasi jangan dijadikan satu ya. Kalau nanti ada konslet pasti ecunya yang jebol, sedangkan harga ecu sendiri
mahal, harganya ya kisaran 2 juta kan, kasihan juga kan si konsumen karena kecerobohan kita kan gitu sih. Nah, gini deh, jadi kita pastikan aman. Tampak mungkin kita pastikan aman untuk pakai cara seperti ini ya. Ini motor udah tahun-tahun, udah lama gitu. Alhamdulillah selama aku penyambungan seperti ini aman saja, tidak terjadi apa-apa. Semoga ya membantu teman-teman yang di luar sana ya, jika pernah nemuin hal semacam itu. Jadi gini, kenapa dibiarkan seperti ini? Dia itu karena posisi mesin jalan ya kan, motornya lah, dia kan panas. Ini kan panas kabelnya. Kalau dibiarkan seperti ini, dia itu terkena angin. Jadi salah satu pendingin kan gitu ya. Misalkan ada yang tanya, kalau terkena air gimana bang? Tidak apa-apa. Kalau sudah seperti ini, itu meskipun kena air dia tidak akan konslet, pasti aman. Kalau benar-benar solusinya udah rapat kencang lalu ditalitis, itu sudah benar-benar aman. Meskipun terkena air dia tidak terjadi konslet. Yang terjadi konslet itu tak ulas kembali antara kabel satu dengan kabel yang lain, itu yang sangat berbahaya ya. Seperti itu teman-teman, sekilas info untuk seputar penyambungan soket spool yang terbakar ya. Semoga membantu teman-teman yang di sana. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.